kita melakukan tahapan-tahapan kurasi di mana produk ini memang terseleksi. Kualitas itu nomor satu, Pak. Oke, saya resign untuk anak. Tidak ditemukan di hanya momen tertentu. Dia Nah, yang kita layani pasti dari yang paling bawah. nggak gampang hancur yang ditaruh di standing pot. Yuk kita buat usaha, di mana usaha ini bisa jadi berkahnya buat orang lain. Bisa lebih banyak dikenal orang di mancanegara. Ingat ya, skillnya adalah beli terus. Lebih baik kita fokus di salah satu produk daripada kita banyak produk tapi tidak fokus. Selamat siang semua. Datang lagi kita di sini di acara Tresnanku Padamu. Hari ini Tresnan kedatangan seorang yang berlatar belakang, nanti saya nggak mau cerita dulu karena memang latar belakangnya beliau ini dulunya kerja yang tidak ada kaitannya dengan produk ini. Ya, nanti beliau langsung cerita. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang satu produk yang sudah berlabel Tresnan Approved di sini, sudah di-approve oleh Tresnan, dan produk ini memang tidak ada yang nggak ada UMKM lain atau produk lain yang sejenis ini. Dan ini bahkan kita kemarin sempat sampling coba di beberapa internal partner kami, dan produk ini memang layak untuk dipasarkan di Tresnan, di display di sini dan dipasarkan secara langsung. Oke, tanpa berlama-lama saya akan langsung perkenalkan Ibu Sari. Siang Bu Sari. Jadi Bu Sari ini adalah pemilik dari Amoris ini. Bu, silahkan perkenalkan dulu dengan teman-teman. Selamat siang sahabat Tresnan. Perkenalkan, nama saya Sari. Produk saya Coco Chip Amoris. Ya. Ini sejak kapan Bu Ibu memproduksi Amoris ini? Choco chip cookies ya Bu? Iya, Ini betul. cookies ya, memang cookies. Jadi memang cookies. Bu Sari ini expertnya di bidang cookies itu. Iya, betul, cookies. Sejak tahun berapa Ibu? Saya terjun ke dunia cookies itu 2019, Pak. 2019. Iya, betul. Awalnya saya sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan forwarding di Surabaya. Oh, forwarding. Iya, betul. Forwarding Bu ya? Iya. Bukan buat puding ya? Bukan, Pak. Berarti nggak ada kaitannya Nggak ada kaitannya dengan nggak ada, benar kan? Nanti saya untuk nggak seru dulu. Oke Bu, dari forwarding berapa tahun Bu di forwarding? Kurang lebih 12 tahun, Pak. 12 tahun? 12 tahun. 12 tahun? Iya, betul. 12 Terus tahun. 2019 baru ke Amoris ini? Iya, awalnya saya bikin kue kering dulu. Oh, coba-coba. kue kering. Saya produksi kue kering. Awalnya produksinya baru sedikit, Pak, karena memang masih pemula ya. Juga pemasarannya juga dari teman ke teman aja awalnya. Setelah itu tahun berikutnya saya nambah ke brownies. Kebetulan sekarang saya ada brownies panggang. Oke Bu, sebelum ke situ Bu, yang buat kita penasaran, mungkin teman-teman di sini juga penasaran Bu. 12 tahun Ibu bergelut di pekerjaan Ibu sebagai profesional. Betul. Di bidang forwarding. Betul. Terus kemudian mengambil satu langkah di tahun 2019 untuk tidak lagi berada di bisnis tersebut ya. Iya, betul, Pak. Langsung beralih ke cookies. Betul. Nah, itu ceritanya gimana Bu? Ini kan tadi kan ada yang hilang kayaknya. Gimana Bu? Itu kan satu langkah yang sangat berani, karena gini Bu. Terus terang saya melihat banyak sekali teman-teman baik itu Gen Z atau Gen milenial sekalipun, itu yang sangat takut Bu ketika dia sudah mendapatkan pekerjaan. Terus kemudian dari pekerjaan ini dia merasa secure, merasa aman bahwa penghasilannya sekian setiap bulan. Apalagi kalau dengan pengalamannya Ibu sendiri 12 tahun Bu di perusahaan yang sama kan Bu? Iya, betul, Di perusahaan yang sama itu secara otomatis kan sudah ada keamanan dari sisi finansial atau pemasukan setiap bulan. Betul. Nah, itu kan butuh satu keberanian yang bukan sekedar nekat. Betul. Untuk bisa beralih untuk berbisnis secara mulai dari awal lagi. Iya. Dan meninggalkan profesional itu. Itu apa yang bisa melandasi Bu Sari untuk bisa berani? Awalnya memang kita sebagai seorang ibu rumah tangga pilihan ya Pak. Apakah kita harus bekerja, apakah kita harus berhenti untuk anak-anak gitu kan. Akhirnya karena keputusan yang saya ambil, saya harus berani untuk memilih antara bekerja dengan anak-anak. Akhirnya saya memutuskan untuk resign, saya fokus ke anak-anak saya. Tapi karena saya tipe orang yang tidak bisa diam Pak, kalau saya harus duduk manis di rumah tanpa kesibukan, saya nggak bisa. Akhirnya saya mencoba untuk belajar bikin kue kering. Awal-awal coba, alhamdulillah sudah ada peminatnya. Dan jadi belajarnya gini ya Bu, sorry saya potong. Betul. Belajarnya Ibu langsung dengan ada kelas-kelas khusus atau dapat resep langsung buat atau gimana? Bukan, otodidak Pak. Otodidak? Iya betul. Lihat otodidak. YouTube gitu ya Bu? Kebetulan
ada kakak saya juga yang terjun ke dunia kue kering. Oh. Ya, jadi awal-awal sebelum saya menikah pun saya sudah belajar dari beliau ini gitu. Jadi saya sering bantuin gitu loh Pak, bantuin beliau untuk bikin kue. Akhirnya udah deh saya coba deh gitu. Akhirnya saya coba. Sampai sekarang pun pelanggannya juga mulai dari awal sampai sekarang tuh ada yang masih tetap ya? Berlangganan tuh? Iya, tetap. Karena saya prinsip saya adalah kualitas itu nomor satu Pak. Bahan itu nomor satu. Jadi walaupun mungkin harga bahan naik, saya tetap memprioritaskan kualitas saya. Nah, kualitas, benar kan? Nah, karena memang benar apa yang kita kita ciptakan di Tresnan ini, atmosfernya sejak awal, mungkin nanti Bu Sari akan cerita, kita melakukan tahapan-tahapan kurasi di mana produk ini memang terseleksi. Baik dari sisi outlook-nya, dari packaging-nya, terus kemudian dari ingredient dan nutrition fact yang ada di belakang, terus kemudian dari sisi produk itu sendiri kita rasakan seperti apa. Nah, kalau misalkan di Tresnan ini memang kita arahnya go global, go internasional, ke ekspor, secara otomatis kita harus mempersiapkan produk ini, itu bukan hanya sekedar tampilannya, tapi bahan baku yang digunakan, apakah sesuai dengan market internasional. Nah, itu yang paling penting. Dan memang ternyata benar, saya belum tahu loh cerita tentang ini, ternyata Bu Sari menceritakan bahwa mempertahankan kualitasnya terlebih dahulu. Betul. Dijaga kualitasnya, artinya bahan bakunya pun juga harus dijaga. Betul Pak. Begitu ya Bu, Betul. ya, selain dari processing. Oke Bu, cerita lagi Bu. Misalkan produk ini Ibu sudah create, kan pertama bukan ini ya Bu pasti ya? Iya, pertama bukan ini. Betul. Pasti yang kalau saya sering tahu di market itu adalah, kalau kue kering selalu pakai toples-toples. Iya, gitu betul, ya? pakai toples. Yang untuk hamper, Iya, betul. untuk acara-acara tertentu gitu Iya, ya Bu. iya, Ya? betul, Pak. Itu setiap hari, setiap bulan selalu ada orderan? Kebetulan untuk saat ini belum. Oh, oke. Ya, jadi hanya di momen-momen tertentu aja. Oh, baik. Gitu. Event tertentu ya, Event Bu, tertentu, ya? momen-momen tertentu Oke. aja. Itu langkah apa, Bu? Di awal kali Ibu buat kepikiran dari forwarding yang sudah 12 tahun, secara otomatis kan pemikirannya ke forwarding terus, Bu. Iya. Terus ketika change ganti, walaupun misalkan, oke, saya resign untuk anak. Iya, betul. Berarti otomatis apapun yang Ibu lakukan untuk Amoris ini juga untuk anak. Betul, Pak. Nah, kalau saya boleh tahu, Bu, Ibu meng-create ini awalnya kepikiran hanya beraktivitas saja, atau memang oke, ini saya jadikan sumber pemasukan yang lain bagi keluarga? Awalnya mungkin karena hobi ya, Pak. Oh, Hobi, maksudnya saya suka kue gitu kan. Oke. Awalnya seperti itu. Nah, setelah berjalan, akhirnya kan ini sebagai suatu pemasukan tambahan buat saya. Baik. Tapi niat saya yang utama adalah saya ingin usaha saya ini bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling saya. Amin. Gitu. Jadi walaupun nantinya saya sudah punya nama di apa namanya di kalangan masyarakat, saya pengennya juga ingin membantu mereka juga gitu. Niatnya juga untuk keluarga, untuk membantu sekeliling saya, itu aja Pak. Wah, ini Ibu bilang itu aja, tapi ini benar-benar menginspirasi kita semua. Nggak mudah, teman-teman, nggak mudah. Jadi kalau dari kacamata saya sebagai seorang pelaku bisnis, itu tidak mudah. Untuk bisa change langsung kebiasaan selama 12 tahun bekerja dengan perusahaan, terus kemudian harus melakukan sesuatu langkah yang ekstrim, keputusan yang diambil langsung resign, terus kemudian demi keluarga. Dan akhirnya meng-create satu produk berdasarkan hobi, Iya. yang awalnya mungkin untuk revenue tambahan buat keluarga, tetapi ujung akhirnya Bu Sari sudah cerita ke kita semua, ini nanti akan memberdayakan di sekelilingnya. Artinya sebagai berkah ya Bu, Iya, bagi-bagi betul. berkah buat Betul, yang lain ya bagi-bagi Bu. rezeki Bapak. Bagi-bagi rezeki. Nah, ini sama dengan apa yang kita visikan di Tresnan Bu. Betul. Kami ada berempat sebagai founder di Tresnan, termasuk salah satunya saya. Awalnya adalah kami ini berempat hobinya hobi kuliner. Dan suka banget kalau pergi kemana-mana itu kuliner Indonesia. Nyoba sana, nyoba sini, nyoba sana, nyoba sini gitu ya Bu. Terus kemudian satu saat salah satu partner kami bilang, wah ini kayaknya kita harus kembangkan produk Indonesia ini dikenalkan ke orang luar negeri. Jadi sesederhana itu awalnya. Terus kemudian kita mikir, karena kami punya masing-masing ini sepakat bahwa yuk kita buat usaha, di mana usaha ini bisa jadi berkahnya buat orang lain. Dan kita punya satu prinsip yang namanya servant leadership. Servant leadership itu artinya adalah pemimpin yang punya jiwa melayani. Nah, yang kita layani pasti dari yang paling bawah dulu. Akhirnya kita memutuskan, yuk kita buat Tresnan, kita bantu UMKM. Jadi bukan produk dari pabrikan besar, melainkan dari UMKM terlebih dahulu. Kita gali potensinya seperti apa, produk-produknya, keunikannya kayak gimana, dan cerita-cerita yang menginspirasi yang seperti apa yang diciptakan oleh para UMKM di balik produknya. Jadi itu makanya Bu Sari, saya terima kasih Bu Sari Sama-sama, bisa Pak. hadir di sini dengan produknya ini. Wah, saya baru tahu loh ini ceritanya, menginspirasi banget Bu Sari ini. Bu, kalau boleh saya tahu Bu, produk ini berarti Ibu create-nya di tahun kapan? Ini baru Oh, baru. tahun kemarin. Pertengahan tahun kemarin, Iya. berarti masih masuk pandemi dong?
Akhir pandemi Iya, ya? akhir pandemi. Beralih. Iya. Itu apa Bu yang melandasin Ibu kok meng-create yang pakai standing pots ya Bu ya? Karena jarang kita temui kue kering dalam standing pots. Biasanya toples. Iya betul. Nah, kue kering itu kan identik dengan toples ya Pak. Iya. Dan mereka hanya bisa menemukan kebanyakan di momen-momen tertentu. Iya. Banyaknya di toko-toko di momen-momen tertentu. Terus saya berpikiran bahwa kenapa sih cookies itu gimana caranya supaya cookies itu tidak ditemukan di hanya momen tertentu. Dia bisa pengen bisa makan, dan itu pun mungkin porsinya nggak banyak. Kalau di toples itu kan banyak Pak. Akhirnya saya cari cookies yang aman, maksudnya nggak gampang hancur yang ditaruh di standing pots. Akhirnya saya mencoba untuk pakai coco chip ini. Iya, ada 2 varian ya Bu Betul. kalau yang Awalnya ini. cuma 1 Pak. Yang ini? Ya, yang coklat aja. Yang ini Pak. Yang ini kan? Iya, betul. Ya, oke. Oh, awalnya yang ini. Jadi ini Iya. coklat. Kalau yang ini coklat, yang ini mix kacang. ini mix kacang. Iya. Jadi ada 2 varian yang di-create oleh Bu Sari Oke. sejak pertengahan tahun lalu ya Bu Betul. ya. Dan ini yang pertama coklat, yang kedua ini kacang. Oh, berarti masih baru ya Bu? Masih baru Pak. Ceritanya gimana Bu? Ini teman-teman juga mungkin penasaran ya, apalagi teman-temannya Ibu di daerahnya Ibu dari Tanggulangi Iya, ya betul, Bu dari ya. Tanggulangi. Mungkin dari sana belum mengerti tentang Tresnan, tapi Ibu sudah leading dapat informasinya dulu dari mana Bu tentang Tresnan? Awalnya dari IG Bapak, saya lihat IG Tresnan gitu. Terus saya nggak tahu juga, tiba-tiba ada yang WA saya dari Tresnan. Oke. Ini apa ya? Gitu. Terus kebetulan saya tanya ada salah satu teman saya yang pernah ikut katanya waktu itu kurasi tapi nggak lolos. Oh, Akhirnya coba aja Mbak, siapa tahu bisa. Lolos. Akhirnya saya coba ikut. Tahap pertama lolos, tahap kedua lolos, sampai ternyata terakhir ya itu. Sampai 5 Sampai tahapan. 5 Nah, kan tahap. teman-teman, ini langsung cerita dari Bu Sari. Ikut tahapan di Tresnan gampang nggak Bu? Susah banget. Sambat kan? Ya memang nggak gampang, karena memang apa yang kita berikan di kurasi ini adalah salah satu praktek secara langsung ya Bu, secara bisnis ya. Kalau saya sebelumnya ada di project UMKM juga, itu bawain sampai ekspor itu tidak mudah. Dan kurasinya berlapis-lapis Bu, seleksinya berlapis-lapis gitu ya. Nah apa yang dilakukan Tresnan ini adalah separuh jalan. Artinya separuh jalan adalah kurasi yang kita lakukan 5 tahapan, seperti Ibu pertama ngirimkan company profile, Betul. ada legalitasnya katalog produk, terus kemudian ada jalur lagi ngirim sampel, dan akhirnya ada interview, sampai akhirnya MOU. Itu adalah setengah tahapan menuju ke ekspor Bu. Jadi kenapa kita sampai mengeluarkan logo Tresnan Approve ini di setiap produk teman-teman UMKM yang berhasil lolos 5 tahapan? Karena ketika ada klien kami atau bayarnya Ibu sendiri dari luar negeri tertarik, dan mereka kepengen lebih lanjut untuk meneliti produk ini atau mensurvei, mereka tidak usah bingung ataupun bersusah payah lagi. Tinggal Ibu arahkan, oh produk kami sudah di-approve oleh Tresnan. Oh. Nah nanti biarkan kami, tim kami yang akan membantu Ibu untuk prosedur berikutnya. Jadi itu tugasnya kami, gitu, untuk membantu teman-teman UMKM yang sudah berjuang untuk bisa masuk produknya ke Tresnan. Itu salah satu alasan saya Pak. Oh kenapa gitu ikut ya? Tresnan. Oh. Bisa lebih banyak dikenal orang di mancanegara mungkin. Amin, amin Bu. Jadi memang tahapannya memang bukan dibikin sulit enggak, tapi sebenarnya itu standar yang memang harus kita biasakan diri kita untuk upgrade gitu. Oke Bu, setelah lolos 5 tahapan gimana? Lega ya Bu? Alhamdulillah. Dan baru pertama kali ini Baru hadir di pertama kali Tresnan ini ya Bu? hadir di Tresnan ya. Iya. Kemarin kirim sampelnya kan saya kirim Bapak karena Oke. belum sempat ke sini. Iya, setelah datang nyampe ke sini lihat outletnya gimana Bu? Keren gitu. Ya memang kita standarkan ini Bu, rencananya kan memang outlet ini, konsep ini yang kita jual franchise-kan ke luar negeri. Jadi secara otomatis ketika kita ada franchise di luar negeri, teman-teman UMKM, ya semoga bisa terpilih semua oleh klien yang di sana dan bisa bawa rombongan ke sana. Seperti itu. Bu, kalau boleh tahu Bu, kenapa ya Bu, kalau misalkan ini mungkin beberapa teman-teman juga tanya kemarin yang datang ke sini tentang produknya Ibu. Produk cookies yang coklat, itu kenapa kok identiknya kalau tidak coklat sendiri, coklat kacang, coklat keju, ya cuma seputar 3 itu aja. Ibu punya satu gambaran enggak inovasi gimana caranya mengembangkan coklat ini digabung dengan sesuatu yang Indonesia? Oh gitu. Iya. Untuk saat ini belum ada ini Pak. Belum ada belum idenya ada, ya, Bu. belum Tapi ada ide. itu juga bisa sesuatu yang Betul, menarik ya iya. Bu ya. Karena memang di market biasanya ya coklat, Iya. coklat kacang. Cuman bedanya Coco Ya. Chip Amoris dengan Coco Chip pada umumnya itu kalau saya coba, itu kan kebanyakan Coco Chip itu mereka full coklat. Benar. Jadi mulai dari adonan tuh full coklat. Sedangkan punya Amoris ini tidak Bapak. Oh. Coklatnya hanya di Coco Chip. Oh gitu. Iya. Jadi dia teksturnya bulat, tapi gulanya tidak manis. Oh, Gitu. iya, Terus yang iya, kedua iya. untuk yang kacang, kenapa saya pilih kacang?
karena kebanyakan segmen saya bukan cuma anak-anak muda, tapi juga ada umur 40 ke atas yang tidak suka manis. Akhirnya saya mix dengan kacang. Oh, jadi yang kacang ini, Choco Chips yang kacang ini Iya. jauh lebih gurih ya, Bu? Iya betul. Jadi Karena ada ada kacangnya. manis sedikit ya. Oh, ini bagi yang teman-teman yang nggak Yang tidak terlalu suka suka coklat, manis dan betul, coklat iya. ya. Jadi ini tidak terlalu enak bagi yang nggak suka coklat gitu. Iya, Tapi betul. kalau memang coklat lover, Iya, ya berarti yang ini suka ya, yang Bu. Ya. coklat, Pasti iya. yang ini gitu. Oh, menarik banget memang itu strateginya Ibu ya. Iya. Baik, ya. Ini memang era kekinian ya. Kalau zaman dulu saya tahu orang banyak sekali beli yang kalau sudah cocok yang kecil belinya yang besar. Ya. Tapi kalau era sekarang banyak sekali anak-anak muda itu cenderung memilih yang kecil-kecil, Betul. yang size pocket gitu ya, yang lebih kecil lagi yang mereka bisa makan dengan enak. Oh sudah habis ya sudah habis Iya. gitu. Jadi nggak pakai ribet disimpan gitu ya seperti itu. Bu, kalau boleh tahu Bu, ini yang mendesain siapa Bu? Markas desain Bapak. Wah, markas desain. Ada sendiri ya? Ada sendiri. Tapi idenya dari Ibu? Idenya dari saya. Idenya dari Ibu? Iya. Nah ini, yang seperti ini nih loh. Jadi kadang-kadang kita memikirkan sesuatu yang, ya namanya UMKM ya. Saya pernah di UMKM juga, selalu memikirkan dari hulu ke hilir. Betul. Beli bahan bakunya seperti apa, kontrol stoknya gimana, bahkan desain sendiri. Ini logo dan brand Ibu yang create sendiri? Logonya memang kan ini ada hati nih Pak ya. Love ya? Ya betul, memang dikasih hati karena ceritanya siapapun yang beli Amoris, dia semakin cinta dengan produk saya. Wah, udah cocok ini? Sesuai dengan namanya ini Pak. Sesuai dengan namanya Amoris kan Pak. Oh, Amoris ini dari mana Bu? Ibu dapat ide dasarnya tentang nama Awalnya saya Amoris? pengajuan merek itu kan pakai nama Amarilis Bapak. Oke. Betul. Kebetulan saya dapat fasilitas dari dinas itu, pengajuan merek. Ternyata dalam waktu 2 tahun itu tidak di ACC. Ada yang pakai. Betul. Oke. Akhirnya saya konsultasi juga sama markas desain. Kebetulan istilahnya mentor saya lah ya. Awal-awal saya dunia UKM. Setelah itu pakai nama ini aja Bu, gitu. Coba pakai nama ini. Setelah saya pikir oh iya bagus juga ya. Maksudnya tidak jauh-jauh dari merek sama saya yang lama. Akhirnya saya langsung mendaftarkan tanpa nunggu lama-lama lagi, takut diambil orang maksudnya gitu. Dalam waktu 6 bulan akhirnya sudah dapat Wah, nama. iya. Jadi ada filosofi khusus Bu kalau dari Amoris ini? Ya itu tadi, logonya cuma Love itu ya? Iya, itu logo aja. Supaya yang beli Semakin sekali, cinta. Iya, betul. Sekali kurang belinya Pak, terus beli terus. Ya ingat ya, spillnya adalah beli terus. Oke Bu, ke depan kira-kira ada rencana mau buat produk apa yang untuk standing pouch seperti ini, ataukah ini dikembangkan dengan varian lain? Ya, saya rencananya ini aja Pak, fokus ke kuku chip aja. Karena kan lebih baik kita fokus di salah satu produk daripada kita banyak produk tapi tidak fokus. Intinya Wah. gitu kan. Nah, jadi saya fokusnya di satu aja, mungkin saya ganti varian baru untuk nextnya. Oke. Selain ini. Oke Bu, baik. Jadi memang ya sesuatu yang fokus itu jauh lebih baik ya. Betul. Kalau kita sudah menemukan passion kita, terus kita taruh harapan kita di dalam satu produk yang memang kita create dan kembangkan sendiri, itu pasti akan hasilnya jauh lebih baik. Ya. Oke Bu, harapannya apa nih Bu? Yang kepengen disampaikan ke teman-teman juga nih? Harapan saya yang pertama Amoris bisa diterima di kalangan masyarakat sebagai produsen kue yang mengandalkan kualitas, rasa dan juga bahan khususnya. Yang kedua, cuman berpesan aja sama teman-teman semua, tetap semangat, tetap fokus. Jadi itu aja kalau menurut saya. Iya. Yang penting konsisten Iya, ya Bu konsisten ya, itu aja. konsisten dan apapun kalau niat kita baik pasti hasilnya juga Betul. baik. Ya. Semoga jadi berkah buat banyak Amin. orang Bu. Terima kasih sudah hadir di Sama-sama, Tresnan. Bapak. Jangan sekali ini aja Oh. Bu, nanti berulang kali. Teman-teman kalau kepingin Bu Sari nanti kesini lagi komen aja di bawah ya, Oke, komen siap. di bawah ya. Nanti ada materi yang lain. Temennya banyak ternyata. Bu Sari terima kasih sudah Sama-sama, mampir ke Bapak. Tresnan dan terima kasih ini produknya luar biasa banget dan semoga bisa jadi berkah buat orang lain ya Bu ya. Amin. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak Adi. Terima kasih teman-teman. See you.